Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke video ketiga. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara mengukur kalor dan kerja. Baik, kita awali dari kalor ya. Kalor itu adalah energi yang berpindah karena ada perbedaan suhu ya. Jadi kalau ada perbedaan T ya, misalnya T-nya tinggi, ada yang T-nya rendah, maka kalornya akan pindah, akan terjadi pemindahan kalor dari T tinggi ke T rendah. Jadi berpindah karena perbedaan suhu. Atau misalnya kalau ada materi ya, awalnya T-nya sama, ini T-nya sama misalnya ya, tapi kemudian ini kita berikan kalor, maka sehingga kemudian temperaturnya lebih tinggi, maka T di sini itu bisa pindah ke sini ya kalau kemudian ada kontak ya. Jadi bisa menyebabkan perbedaan perbedaan suhu kalau kita berikan kalor di sini gitu ya. Nah, itu adalah kalor ya. Jadi kalor itu bisa pindah ya dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Ya, ini kita sebut dengan hukum hukum K0 ya, hukum K0 termodinamika. Oke, nah sekarang bagaimana cara menghitung Q? Oke, di fisika sebenarnya sudah kita pelajari ya, bagaimana cara menghitung Q. Q itu adalah kapasitas panas sistem dikali dengan delta T ya. Karena tadi kalau itu adalah parameternya adalah temperatur, perbedaan temperatur ya. Jadi ya, di mana C itu adalah kapasitas ya, kapasitas panas atau kalor sistem ya, sistem ya. Nah, satuannya adalah joule per Kelvin ya, berapa panas perubahannya per Kelvin ya. Nah, ini juga bisa kita pakai mc delta T ya, mc delta T. Jadi kalau ini sistemnya, tapi kalau C itu adalah per gramnya ya, per gramnya ya. Jadi di mana C ini adalah kalor jenis ya, kalor jenis ya. Kalor jenis itu adalah sama ya, joule per Kelvin per gram ya, joule per Kelvin per gram ya. Jadi kalau kita tahu C-nya, kalor jenisnya ya, kita tahu berapa jumlah yang bereaksi misalnya, maka kita bisa menghitung berapa perubahan kalornya, entah negatif atau entah positif ya. Oke, ini kalor ya. Nah, nah, kemudian kalor ini ya, kalau dia uh, menerima ya, kalau dia menerima, ini menerima ya, menerima berarti dia positif ya, dia positif. Tapi kalau dia melepas ya, maka dia negatif ya. Ini kesepakatan saja ya. Kalau dia menerima maka dia positif, kalau dia melepas maka dia negatif. Nanti harus disesuaikan tandanya. Baik, lanjut. Sekarang kerja ya. Nah, kerja kalau di fisika itu analog dengan usaha ya. Usaha itu adalah F kali S, gaya kali jarak ya, di mana gaya itu adalah P, tekanan dikali dengan loss area ya. Ya, kalau misalnya kalau kita punya penampang seperti ini ya, ini misalnya adalah luas areanya, kemudian ini adalah jaraknya, panjangnya ya, maka tekanannya kan ini ya. Nah, kemudian kalau A ini dikali dengan S ya, A kali dengan S ini sama dengan volume ya. Nah, sehingga di kimia kita mengenal kerja, nah, ini bisa kita tulis menjadi F itu adalah P dikali A ya, kemudian kali S kan ya, kali S di sini ya, di mana A dikali S ya, A dikali S itu adalah volume ya. Nah, jadi kalau kita dorong dari volume di sini kan ya ke sini kan ya, berarti kan terjadi intinya di sini adalah V1, di sini V2 kan ya. V1-nya kan 0 ya karena masih di sini. Tapi kalau kita dorong ke sini maka terjadilah ya volumenya ya, atau delta delta V. Oke, gitu ya. Oke, delta V. Nah, oke. Nah, ini adalah kerja, simbolnya W ya kalau di kimia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosesnya ya. Tadi sudah kita bahas di video kedua sebenarnya ya. Kalau misalnya kita punya kalsium karbonat nih ya. Kita punya kalsium karbonat, belum bereaksi, belum ada apa-apa. Berarti kan tutupnya ini kan belum bergerak ya. Ya, berarti kita sebutnya kan delta V-nya masih sama dengan 0 kan gitu ya. Masih sama dengan 0. Nah, tapi kalau kemudian sistem ini kita biarkan bereaksi, dia reaksi endotermis ya, dia sudah mulai menyerap panas ya, ada Q yang masuk nih, ada Q yang masuk, berarti kan dia positif ya, Q nya positif masuk, maka mulailah ini terurai menjadi gas-gas CO2. Nah, menjadi gas-gas CO2 kan ya. Nah, jadi gas-gas CO2 gitu kan ya.
Oke, nah karena menjadi gas-gas CO2 berarti kan dia punya efek tekanan kan ya, karena dia gas kan ya, maka dia akan menekan tutup ini. Nah, dia akan menekan tutup ini. Nah, kalau awalnya ini adalah V1 gitu kan ya. V1 karena dia ditekan ya, karena dia ditekan misalnya. Sekarang sehingga kemudian tutupnya naik ke sini ya, tutupnya naik ke sini. Sekarang tutupnya naik ke sini. Nah, gitu ya, karena ditekan oleh gas. Nah, maka ini kemudian menjadi V2. Maka inilah delta V kan ya. Ya, delta V. Ya, delta V di sini ini kan berarti V2 dikurangi dengan V1 kan ya. Ya. V2 dikurangi dengan V1 dan pasti ini karena V2 nya lebih besar daripada V1 maka ini pasti adalah positif kan ya. Dia pasti akan positif. Nah, tapi kita lihat nih, ini itu kan dari kecil menjadi besar, maka ini kita sebut sebagai kerja ekspansi ya. Ini adalah kerja ekspansi. Ingat, kerja ekspansi itu berarti sistemnya yang melakukan kerja. Nah, kalau sistemnya melakukan kerja berarti nilai kerjanya adalah negatif. Berarti W di sini kalau kemudian kita pakai rumus di atas adalah P dikali delta V, sementara kerja ekspansi V2 dikurangi V1 adalah positif. Hasil V2 nya di sini ya, V2 nya adalah V2 min V1 nya adalah positif, tapi harusnya dia negatif. Maka kemudian disepakati bahwa rumus umum dari kerja itu adalah min P dikali delta V. Nah, inilah rumus umum dari kerja ya. Ini rumus umumnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa nilai kerja. Rumusnya seperti ini ya. Nah, coba lihat misalnya kalau dia kerja, misalnya dia kerja kompresi ya, dia kerja kompresi ya, berarti kan ini turun ya, ini turun karena V2 nya kan di sini kan ya, V1 nya di sini ya, dia kan turun. Nah, berarti kan delta V nya akan negatif. Nah, kalau delta V nya negatif ya, dikali dengan negatif di sini, maka benar kerja kompresi adalah kerja yang positif ya, karena min delta V nya dikali dengan min di sini maka dia akan positif, maka itulah kerja kompresi ya, kompresi ya. Ini kerja kompresi, ini negatif, kalau ini dia kompresi ya, dia positif ya, kalau ini adalah dia kerjanya negatif. Baik ya. Nah, itu teman-teman ya, bagaimana hubungan antara U dengan Q dengan W dan bagaimana cara menghitung Q dan W. Baik, cukup ya.